Hai hai hai, halo anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, di video kali ini kita akan belajar siklus air yaitu materi tema 8 di kelas 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air, dan yang keempat kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat air anak-anak. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan dan juga tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya anak-anak. Jadi, keberadaan air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan, tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan anak-anak. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan, sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berada di kutub. Dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah anak-anak. Wah, ternyata sebagian besar bumi kita tertutup dari perairan ya anak-anak, dan hanya sekian persen air yang dapat kita gunakan. Manfaat air dalam kehidupan ini untuk apa saja sih? Oke, mari kita bahas manfaat air dalam kehidupan bagi makhluk hidup anak-anak. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat air bagi makhluk hidup di bumi ini, anak-anak. Oke, adapun yang pertama, manfaat air bagi manusia yaitu bisa kita gunakan untuk minum. Selain untuk minum, bisa kita gunakan untuk memasak. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk mandi. Nah, selain ketiga aktivitas ini, masih banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia, anak-anak. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan, yaitu bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya maupun digunakan untuk minum. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh. Nah, air digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan anak-anak. Apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini, tentu sangat memerlukan air anak-anak. Kemudian, selain digunakan untuk berfotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Misalnya, itu ada teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke anak-anak, itu tadi merupakan beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, meskipun air digunakan secara terus-menerus oleh hewan, oleh manusia, dan juga oleh tumbuhan, tetapi keberadaan air di muka bumi ini itu tidak pernah habis anak-anak. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa air meskipun kita gunakan secara terus-menerus, keberadaannya itu tidak pernah habis? Ya, tepat sekali karena adanya proses siklus air. Apakah ada yang pernah mendengar siklus air atau adakah yang tahu apa itu siklus air? Oke, berikut ini Bu Tride akan jelaskan apa itu siklus air. Jadi, kalian simak dengan baik penjelasannya ya.
Oke, jadi siklus air merupakan proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi, anak-anak. Jadi itulah pengertian dari siklus air. Nah, siklus air ini juga dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Berikut ini akan Bu Tride jelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Oke, dalam siklus air ini dikenal secara umum 3 tahapan, anak-anak. Namun sebenarnya dalam siklus air ini terjadi banyak tahapan. Oke, tahapan secara umum yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahap penguapan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pembentukan awan. Dan yang ketiga ada tahap hujan, anak-anak. Dan berikut ini akan Bu Tride jelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi silahkan kalian simak dengan baik. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari, anak-anak. Nah, proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Nah, kemudian tidak hanya air yang ada di danau, air yang ada di sungai, dan air yang ada di laut saja yang menguap, anak-anak. Tetapi, air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan proses transpirasi, anak-anak. Kemudian, selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer, anak-anak. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengemunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi, anak-anak. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, anak-anak, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan, anak-anak. Jadi, seperti yang Bu Tride sampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Nah, anak-anak, selanjutnya, sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi proses penyerapan ini kita sebut dengan istilah infiltrasi. Jadi infiltrasi itu merupakan menyerapnya butiran air ke lapisan tanah. Nah, jadi itulah maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kemudian kembali ke bumi. Maka dari itu, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis, anak-anak, karena terjadinya proses siklus air. Oke, jadi itu proses singkat bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan manusia apa saja yang memengaruhi terjadinya siklus air. Oke anak-anak, adapun kegiatan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai dampak negatif. Oke, kegiatan yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hutan itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita, tentunya dalam proses siklus air. Jadi, ketika dilakukan penebangan dan pembakaran hutan, ini secara otomatis akan mengganggu terjadinya proses siklus air. Maka nantinya akan mendapatkan air yang tidak layak kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kegiatan yang berdampak buruk terhadap terjadinya siklus air yaitu membuang sampah dan limbah ke air. Jadi, secara otomatis, air tersebut akan terkontaminasi baik itu oleh bakteri
ataupun zat-zat kimia yang berbahaya lainnya, anak-anak. Jadi, ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Kegiatan yang berikutnya adalah pembangunan gedung atau lantai beton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membangun gedung dan melakukan betonisasi, artinya tidak ada penyerapan air, anak-anak. Jadi, tanah untuk menyerap air sudah dilapisi oleh semen maupun beton, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus air, anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu pencemaran udara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa udara sangat berperan dalam proses terjadinya siklus air, yaitu menghantarkan awan ke tempat yang lebih tinggi, kemudian meniup awan sehingga menghasilkan titik-titik air dalam bentuk hujan maupun salju, anak-anak. Nah, jika udara tercemar, maka nantinya air yang dihasilkan oleh siklus air juga akan terkontaminasi. Jadi hal itu sangat berdampak buruk terhadap proses terjadinya siklus air. 4 hal yang Putri dijelaskan itu sangat mempengaruhi proses terjadinya siklus air, yaitu dalam hal dampak yang negatif. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan manusia yang mendukung terjadinya proses siklus air? Oke, berikut ini akan kita bahas bersama-sama. Jadi, adapun kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang positif, yaitu yang pertama, dengan melakukan reboisasi. Jadi, reboisasi ini adalah melakukan penghijauan atau melakukan penanaman kembali hutan gundul yang setelah ditebang, anak-anak. Ketika kita telah melakukan reboisasi, artinya kita telah mendukung terjadinya proses siklus air. Jadi ini adalah kegiatan positif yang dapat mendukung proses siklus air. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membuat lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang resapan air yang dibuat di dalam tanah. Anak-anak, dengan adanya lubang biopori ini akan membantu membuat pori-pori di dalam tanah sehingga tanah dapat menyerap air dengan lebih banyak, dan lubang biopori dapat mencegah terbentuknya genangan air di permukaan tanah dan memperbanyak persediaan air tanah. Untuk itu, langkah ini sangat baik dan sangat mendukung terjadinya proses siklus air. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita telah membuang sampah pada tempatnya, itu artinya kita telah mendukung adanya proses siklus air. Jadi, lingkungan menjadi bersih, sungai menjadi bersih, maka nantinya kita juga akan mendapatkan air yang bersih ketika terjadinya siklus air tersebut, anak-anak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Jadi, pembangunan ruang terbuka hijau untuk mengimbangi pembangunan dan pembetonan jalan perlu dilakukan untuk meningkatkan laju infiltrasi dan memperbanyak cadangan air tanah. Nah, seperti yang Putri dikatakan tadi, bahwa aktivitas pembangunan gedung dan betonisasi itu menghambat terjadinya proses infiltrasi atau penyerapan air, anak-anak. Nah, dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, maka nantinya akan memperbanyak ruang untuk menyerap air yang berasal dari proses presipitasi, anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi paham ya sampai di sini? Nah, tadi kita sudah membahas tentang kegiatan manusia yang berdampak positif maupun negatif terhadap siklus air. Jadi sekarang kita akan membahas tentang syarat air bersih. Nah, ketika kita sudah melakukan hal positif, maka hasil dari proses siklus air tersebut juga kita dapatkan dalam bentuk air yang bersih, anak-anak. Jadi, air yang tanpa terkontaminasi baik itu oleh bakteri maupun oleh zat berbahaya lainnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang syarat air bersih. Oke, yang pertama, air tidak berasa, air tidak berbau, air tidak berwarna, dan juga air tidak keruh, anak-anak. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu air tidak mengandung endapan seperti pasir, lumpur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, air tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. Kemudian selanjutnya, air tidak mengandung zat kimia berbahaya. Kemudian selanjutnya, air memiliki tingkat keasaman yang normal.
Nah, jadi itu beberapa syarat air bersih, anak-anak. Setelah kita membahas tentang syarat air bersih, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat air. Nah, anak-anak, meskipun air itu kita gunakan secara terus-menerus dan keberadaannya tidak pernah habis di bumi ini, namun wajib kita gunakan secara bijak, anak-anak. Karena bisa saja suatu saat nanti, jika kita tidak menghemat penggunaan air, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi berkurang. Untuk itu, wajib kita menggunakan air secara hemat. Oke. Adapun cara-cara untuk menghemat air itu yang pertama, menggunakan air secukupnya. Jadi, tidak menggunakan air secara berlebihan adalah cara mudah untuk menghemat air, anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menutup keran air setelah menggunakannya. Nah, jika kita lupa menutup keran air bersih dapat terbuang sia-sia. Kemudian selanjutnya, menggunakan air untuk mandi itu secukupnya. Jadi ketika mandi kita tidak berlama-lama. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki keran apabila rusak, sehingga air yang mengalir dapat teratasi dengan baik. Jadi kita dapat menghemat penggunaan air, anak-anak. Jadi seperti itu cara untuk menghemat air, supaya keberadaan air bersih di bumi tetap ada, anak-anak. Jadi paham ya sampai di sini? Oke anak-anak, demikian materi siklus air yang dapat Bu Tride berikan pada kali ini. Semoga apa yang Bu Tride sampaikan dan apa yang Bu Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan